hati umat Nabi Muhammad itu dengan rasa kaya dan cukup. Wa yasa'uhum 'adluhu, dan keadilan Imam Mahdi ini betul meluas merata kepada seluruh mereka, hatta ya'mura munadiyan fayunadi fayaqul, sampai-sampai ada penyuruh yang ditugaskan oleh timnya atau bawahannya Imam Mahdi menyerukan kepada manusia, fayaqul man lahu fi malin hajah, siapa yang masih perlu harta, ayo sini. Siapa yang masih perlu tambahan harta, sini, datang sini. Fama yaqumu minan nasi illa rajulun fayaqulu ana. Ternyata tidak ada yang menyambut karena semuanya sudah merasa cukup kecuali satu orang. Dia bangkit dan dia berdiri, ana, saya. Fayaqul, sang penyeru dari petugas Imam Mahdi ini berkata, i'tis saddad, ya, datangilah oleh engkau si Saddad, yakni al-khazin. Dia adalah penjaga harta Baitul Mal yang melimpah ruah. Faqul lahu, katakan kepadanya, innal mahdiya ya'muruka an tu'tiyani malan. Sesungguhnya Imam Mahdi telah memerintahkan aku untuk mendatangi engkau agar engkau memberikan kepada aku harta. Wa yaqulu lahu ihti. Maka berkatalah sang penjaga Baitul Mal itu, ihti, yaitu ambillah, rautlah, hatta idza ja'alahu fi hijrihi, ambil susu kamu berapa yang kau perlukan. Di hadis yang lain, dia pun mengambilnya dengan sesabuknya, bahkan membentangkan jubahnya, lalu mengumpulkan di atas jubahnya dan membawanya pulang ke rumahnya. Wa abrazahu nadima, setelah dia kumpulkan dia pun menyesal. Wa yaqul, dia berkata, kuntu ajsha' ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsan, alangkah rakusnya aku ini. Umat Nabi Muhammad yang paling rakus di bumi saat ini adalah aku, katanya. Awa'ajiza anni ma wasi'ahum, ya. Kemudian qala fayarudduhu fala yaqbalu minhu. Udah dekat mau kiamat masih tamak juga dengan harta. Maka dia pun akhirnya kembali membawa harta yang diambil tadi dari Baitul Mal, lalu dia kembalikan kembali kepada Imam Mahdi. Fa yuqalu lahu, petugas berkata, inna la na'khudhu syai'an a'tainah. Kami tak akan lagi menerima harta yang sudah kami berikan. Itu adalah milikmu, ambil saja. Wa yakunu kadzalika sab'a sinin. Seperti itulah makmurnya kekayaan merata di muka bumi selama 7 tahun. Au thamani sinin, atau 8 tahun. Au tis'a sinin, atau 9 tahun. Tsumma la khaira fil 'aishi ba'dahu. Barulah Imam Mahdi meninggal dunia setelah 7 tahun dia berkuasa, atau 8 tahun, atau 9 tahun, Imam Mahdi pun akhirnya meninggal dunia. Dan setelah meninggalnya, la khaira fil 'aishi ba'da. Tidak ada lagi hidup yang dalam kebaikan setelah meninggalnya Imam Mahdi ini. Au qala, di riwayat yang lain, thumma la khaira fil hayati ba'da. Tidak ada lagi kebaikan sepeninggalnya. Baik, saudara-saudaraku, ini adalah kondisi di mana Imam Mahdi itu muncul kelak. Jadi kita akan menyampaikan secara ringkas. Saya rasa kita tidak perlu lagi menguraikan tentang siapa Al-Mahdi. Rasanya tidak perlu karena insya Allah kita sudah banyak mendapatkan ilmu berkaitan dengan ini. Hanya saja secara kesimpulan ringkas dan cepat, nanti saya menganjurkan kepada kita, jika ada rezeki, tolong didapatkan kitab dengan judul Ensiklopedia Hari Akhir, ya, Trilogi Petaka Akhir Zaman, Hidup Sesudah Mati dan Indahnya Surga, Dahsyatnya Neraka. Ya, ini kitab lengkap sampai kepada surga dan neraka. Saya kasih lihat bentuk kitabnya seperti ini. Tolong didapatkan kitab ini. Dan ini merangkum berbagai macam kitab-kitab induk yang ada dan memberikan penjabaran yang sangat simpel dan mudah. Tentang Al-Mahdi, saudara-saudaraku yang kami cintai, hadis-hadis berkaitan dengan Al-Mahdi ini sudahlah cukup lebih daripada mutawatir maknawi. Walaupun ada beberapa hadis yang maudhu, ada hadis yang lemah. Dan kita hanya menyebutkan hadis lemah hanya sebagai untuk sekedar tahu saja. Tapi kebanyakan hadis fitan yang ditulis oleh Nu'aim bin Hammad adalah hadis yang diingkari, ya, ada hadis yang lemah, ada hadis yang juga sebenarnya tidak dapat kita jadikan sebagai dalil. Dan kebanyakan Nu'aim bin Hammad ini memuat, dia salah seorang daripada guru Imam Bukhari, ya, memuat juga tentang Imam Mahdi ini tidak sedikit. Dan justru rincian kejadian tentang Al-Mahdi ini ada di dalam kitab fitannya Nu'aim bin Hammad. Tetapi dalam Al-Hakim, Mustadrak, Imam Ahmad, Mustadrak
Musnad Imam Ahmad dan sebagainya, penjelasan tentang Imam Mahdi ini cukup lengkap insyaallah taala. Tapi saudaraku yang kami cintai, judul kita sekarang adalah persiapan kita dalam rangka menghadapi Imam Al-Mahdi. Jika memang kita fokus kepada persiapan menjelang datangnya Imam Al-Mahdi, maka apa yang harus kita lakukan? Ketahuilah saudaraku, Al-Mahdi muncul di masa-masa chaos. Demikian. Seperti yang kita dengarkan dalam hadis tadi, hadis yang cukup panjang, kemunculannya adalah di masa-masa chaos. Ya ba'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil, dan juga di masa-masa gempa mewakili dari bencana-bencana alam besar lainnya. Hadis ini sebagaimana kita dengarkan tadi dengan sanad yang sangat kuat, dengan rijal yang sangat terpercaya, dan hadis ini sahih. Maka persiapan pertama yang kita lakukan adalah lakukan apa-apa yang bisa mengamankan kita dari chaos. Tentu saja demikian. Keributan yang terjadi di muka bumi adalah peperangan yang tidak putus-putus di mana-mana, pertumpahan darah yang terjadi di mana-mana. Tentu saja cara yang aman bagaimana? Carilah solusi sendiri. Jika Nabi SAW berkata bahwa tempat yang paling aman nanti di akhir zaman adalah Baitul Maqdis. Bukan Makkah, bukan Madinah. Justru ketika Baitul Maqdis sedang aman-amannya, Makkah dan Madinah sedang kacau-kacaunya ketika itu. Umranul Maqdis, kharabu Yathrib. Saat Baitul Maqdis sedang aman-aman, sedang tenang-tenang, sedang kuat-kuatnya, sedang makmur-makmurnya, saat itu Makkah dan Madinah sedang kacau-kacaunya. Nah, saudara-saudaraku, kalau melihat daripada ini, maka sesungguhnya pembebasan Baitul Maqdis akan terjadi terlebih dahulu sebelum Imam Mahdinya muncul. Ya, sebelum Imam Mahdinya muncul, pembebasan Baitul Maqdis terjadi terlebih dahulu. Dan ketika itu, wahai saudaraku, tempat yang paling aman yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana perintah Rasulullah kepada Abdullah ibnu Hawalah, agar engkau bila mendengar di akhir zaman bahwa Baitul Maqdis sudah kembali dibebaskan, dimerdekakan, hijrahlah engkau, karena tempat yang paling kuat dan paling aman saat itu adalah Palestina atau Baitul Maqdis. Nah, kalau seandainya kita bisa berangkat ke sana, ya kita berangkat. Pertanyaannya, kalau Baitul Maqdis memang paling aman, menuju ke sana kan suasananya yang Mekah Madinah sejak kacau. Berarti negara-negara yang lain, negeri-negeri yang lain, tempat-tempat yang lain pasti sedang kacau juga. Sedang banyak terjadi pertumpahan darah, peperangan saudara, dan memang pertarungan dalam mempertahankan hidup, perampokan dan penjagalan di mana-mana. Bagaimana kita untuk sampai ke sana? Saudaraku, ini perlu mendapatkan jawaban. Bagaimana kita sampai ke sana? Allahu a'lam, saya tidak bisa menerka dan menebak-nebak seperti apa kondisi kita itu nanti. Yang jelas, saya dalam keyakinan saya, ketika Rasul mengatakan bahwa Al-Mahdi nanti, kamu berperang nanti di belakang Al-Mahdi menggunakan senjata manual, pedang, tombak, ya, kendaraan kamu kembali kepada kuda, ya, dan senjata paling hebat ketika itu hanyalah panah, maka itu berarti saat itu teknologi sudah tidak lagi berfungsi. Nah, pada saat itu, otomatis tidak ada pesawat yang mengantarkan kita ke sana. Otomatis tidak ada pesawat yang mengantarkan kita ke sana. Tidak ada juga kapal tanker, kapal selam yang bisa mengantarkan kita ke sana. Atau kapal canggih, kapal modern, kapal pesiar, dan sebagainya. Nah, peluang yang paling mungkin, ya, untuk merapat dan bergabung dengan Imam Mahdi nanti, karena Nabi mengatakan, wajib bagi kamu merapat dan bergabung dengan Imam Al-Mahdi, walau habwan ala thalji. Sekalipun kamu harus merangkak di atas salju. Nah, perintah ini tentu saja menggambarkan bahwa kondisi ketika itu Makkah dan Madinah sedang dikepung oleh salju. Sebagaimana kita sadar bahwa salju untuk beberapa tahun belakangan ini sudah mulai memasuki Makkah dan juga menutupi Madinah Al-Munawwarah. Saudaraku yang kami cintai, merangkak di atas salju ini juga pertanda tidak ada kendaraan mobil, tidak ada kendaraan sampai ke sana memang butuh perjuangan yang berat. Dan saya melihat itu adalah jalur darat. Kalau untuk jalur darat, berangkat ke sana, bukan sembarangan orang untuk sampai ke situ. Untuk sementara ini, saudaraku yang saya cintai, saya masih percaya salah satu di antara jamaah di muka bumi ini yang paling siap, ya, Allahu a'lam ya, semoga saya salah, yang paling siap untuk merapat dengan jalur darat itu adalah Jama'atut Tabligh. Kenapa demikian? Mereka punya program jalan kaki setahun, jalan kaki 2 tahun, dan mereka
adalah jamaah dakwah yang terbesar di seluruh dunia, di mana setiap negara ada perwakilan mereka, setiap negara ada cabang-cabang mereka, setiap negara ada orang-orang mereka. Dan ingat, jamaah tabligh adalah salah satu daripada jamaah ahlus sunnah wal jamaah ya di akhir zaman ini yang masih kokoh dan kuat dalam berpegang erat dengan tradisi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kepada memuliakan tamu itu, Masya Allah, di jamaah tabligh. Mungkin dalam pembicaraan saya sekali ini, agak sering saya sebut jamaah tabligh sebagai salah satu entitas jamaah yang menurut saya paling siap untuk mengantarkan kita jalur darat. Sebab mereka setiap kampung ada, di seluruh negara. Setiap kota ada, setiap negara ada. Nah, sambung menyambung. Jamaah inilah yang paling mungkin untuk menyambut kita dan disambut dengan mungkin saja ada hidangan makanan walaupun ala kadarnya untuk kita bisa melakukan perjalanan berikutnya kepada kota yang lain. Masya Allah, di Indonesia lengkap, di Jawa ada, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada dan sebagainya. Nanti saudaraku, khusus yang di Jawa, ini agak bicara teknis ya. Nanti yang di Jawa nanti pasti akan pakai rakit atau apa sampai ke Sumatera. Dari Sumatera sampai ke perbatasan Selat Selat Malaka. Nyebrang lagi ke Malaysia. Nah, dari Malaysia itu kita memungkinkan jalur darat. Jadi kalau dikatakan persiapannya apa? Ya, kalau begitu, hai saudaraku, apakah kita sanggup berjalan kaki 10 bulan nyampe di sana? 10 bulan, iya. Karena sudah ada pejalan jalan kaki dari jamaah tabligh yang jalan kaki full dari Indonesia 10 bulan nyampe di Mekah. Masya Allah ya. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Raja Terengganu 2018 kemarin sudah mempersiapkan jalur ya, pakai kuda. Dari Terengganu ya sampai beliau ini dari informasi yang saya dengarkan dari orang terdekatnya bahkan keluarganya waktu saya kunjungan ke Terengganu, sang raja sedang merintis untuk membuka perbatasan-perbatasan buat para penempuh pejalan kuda nanti ya dan beliau juga mendengarkan dan mengikuti kajian akhir zaman, maka beliau sangat tertarik ingin membukakan jalur ini bagi yang ingin berkuda. Tentu saja persiapan kita harus pandai berkuda. Ayo tantangan bagi bapak-bapak, bagi yang muda-muda. Kalau belum pandai berkuda, berarti belum siap untuk menjadi orang-orang terbaik yang akan bergabung dengan Imam Mahdi. Karena berkuda salah satu di antara kendaraan yang paling bisa kita pakai nanti di akhir zaman. Kita tidak punya onta, kita juga tidak punya keledai atau binatang lain. Berharap jalan dengan kuda, dengan kambing, berjalan dengan kerbau, dengan sapi mati di jalan nanti itu. Ya, jadi kita harus mempersiapkan kemampuan itu. Insya Allah kudanya dari mana didapat, Allah yang kasihlah. Kalaupun tidak ada, kita akan merapat dan bergabung dengan rombongan perjalan kaki dengan senjata lengkap. Mungkin ini jalur kita untuk bisa sampai ke Mekah nanti, insya Allah Ta'ala. Nah, saudaraku, insya Allah kalau sudah berombongan seperti ini, orang beriman ingin berbaiat dengan Imam Mahdi, maka pada saat itu tidak akan ada suatu kekuatan yang berani untuk mengganggu kita di jalan. Karena makin lama jumlah kita makin membesar, sampai kita ke Makkatul Mukarramah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai kita merapat di Madinah Al-Munawwarah. Saudara-saudaraku yang kami cintai, ini persiapan pertama. Ya tentu saja saya tidak akan bisa menafikan orang-orang terbaiklah yang akan dapat menjadi bala tentara Imam Mahdi. Orang terbaik tauhidnya, imannya, atau disebut dengan ghuraba akhir zaman. Ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh dan asing di akhir zaman. Nanti Bapak Ibu tolong diingatkan saya kalau saya harus pokoknya 10 menit lagi mau berhenti, 5 menit lagi mau berhenti, tolong saya diingatkan ya. Halo? Siapa yang tukang ingetin tuh? Ya, siapa sajalah, pokoknya saya minta dibantu. Waktu Ustadz tinggal 5 menit lagi umpamanya, sehingga saya bisa meringkas apa-apa yang perlu saya sampaikan. Kalau memang terjadi diskusi nanti, alhamdulillah, itu bagus sekali. Baik, bisa ya Bapak, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi persiapan fisik, saya rasa kita semua bagi yang diberi oleh Allah kemampuan, insya Allah bisa melakukannya. Termasuk memiliki senjata manual yang paling bagus dari besi yang paling bagus. Dan yang paling penting adalah cara memakainya, cara menggunakannya, dan juga kecanggihan kita dalam memanah. Karena senjata yang terkuat menurut Al-Quran itu adalah panah. Ya, di akhir zaman panah akan kembali mendominasi setiap pertempuran. Maaf saudaraku, ketika kita bicara Imam Mahdi, kita sedang berbicara tentang suasana perang. Karena hanya dengan jalur peperangan Imam Mahdi nanti menertibkan seluruh dunia ini. Tidak ada jalur yang lain. Imam Mahdi tidak menertibkan dunia dengan dakwah. Imam Mahdi tidak mengembalikan keadaan tidak dengan cara seminar. Tidak dengan cara
apalagi kita berharap pakai chatting-chatting, pakai Zoom dan segala macamnya, itu tidak akan pernah terjadi. Imam Mahdi nanti betul-betul memimpin kita seperti Rasulullah memimpin para sahabat, yaitu dengan pedang. Ya, memimpin kita untuk melakukan penaklukan, sebab kondisi bumi penuh dengan pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah itu, peperangan itu hanya bisa ditaklukkan pula oleh, didiamkan dan ditenangkan juga oleh peperangan. Tetapi peperangan yang bermartabat, peperangan yang penuh dengan wibawa dan harga, ya, peperangan yang sangat-sangat manusiawi, dan itu peperangan dipimpin oleh Imam Mahdi nanti. Sementara sebelumnya peperangan betul brutal dan biadab. Nah, dengan peperangan ini Imam Mahdi akan menaklukkan seluruh dunia. Oke, kalau kita akan bergabung dengan beliau, kalau kita akan merapat dengan beliau, otomatis kita juga wajib memiliki ilmu tentang fikih perang, fikih jihad. Dan ini harus diilmui dengan baik dan benar dengan orang-orang yang ahli, dengan para pakarnya. Jangan sampai kita baca buku sendiri lalu merasa sudah memiliki kemampuan. Tidak bisa demikian. Kita harus duduk di depan para alim ulama yang memang mumpuni keilmuannya, mengerti tentang ayat, mengerti, paham tentang ayat, tentang hadis, ya, dan juga mengetahui tentang asbabun nuzul, dan sejarah, ya, dan juga syukur-syukur kalau yang bersangkutan punya pengalaman perang dan jihad sebelumnya. Sekarang mudah bisa diatur ini sebenarnya. Sedikit banyaknya kita bicara tentang masalah fikih jihad, nggak ada apa-apa. Karena ini berkaitan dengan ilmu. Dan ilmu ini sifatnya terbuka. Ini tidak ada hubungannya dengan subversif pada pemerintah, ini akan ada ancaman, tidak. Ini sifatnya ilmu. Sama juga yang kita pelajari masalah fikih haji, fikih zakat, kita pelajari tentang fikih muamalat lainnya. Maka salah satu fikih muamalat adalah fikih jihad. Jadi Bapak Ibu, persiapan kita dalam menghadapi Imam Al-Mahdi ini bukan hanya melulu persiapan fisik yang memang adalah wajib, ya. Wajib memiliki fisik yang lihat Allah. Jangan, Bang. Halo? Suaranya dimatiin, yang lain di mute ya. Tolong yang lain di mute. Lanjut Pak Ustadz. Yep. Jadi persiapan fisik kita itu mutlak tentunya. Dan jangan cepat merasa tua. Saya sudah tua, jangan begitu. Umur kita masih 40, itu muda itu. Umur kita 50 itu pun itu masih pantas dan masih layak untuk berdampingan dengan Al-Mahdi kelak insyaallah ta'ala. Perjalanan yang jauh Allah akan mudahkan. Kita kan sudah diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling penting itu adalah mempersiapkan mukmin itu di dada kita. Iman-iman yang kokoh itu dengan keilmuan dan tauhid yang lurus. Itu yang paling terpenting kita siapkan, ilmu. Kemudian setelah itu adalah ibadah dan amal soleh yang serius, minta kepada Allah. Ya Allah, izinkan hamba bisa menjadi orang yang bergabung dengan Al-Mahdi nanti. Izinkan hamba bisa menjadi rakyat dan masyarakatnya Imam Mahdi nanti. Izinkan hamba, kalau memang ia muncul di zaman kami, ya Allah, agar hamba bisa menjadi salah satu di antara pasukan dan bala tentaranya. Izinkan akhir hayat hamba, ya Allah, sebagai pasukan Al-Mahdi. Jadi syuhada terbaik dan teragung di akhir zaman, ya Rabbal Alamin. Di medan tempur yang terbaik dan paling engkau puji di langit sana. Minta pada Allah. Setelah itu, fikih jihad. Ini persiapan kita yang juga, sekali lagi saya katakan, jangan pernah diabaikan. Saya yakin, salah satu di antara fikih yang paling banyak ditinggalkan oleh umat pada hari ini, salah satunya ya, di samping fikih faraid, hukum warisan, dan juga adalah fikih masalah jihad. Sekarang saudaraku, buku-buku ini hampir banyak tidak disentuh. Para alim ulama juga hampir-hampir banyak tidak mengkaji masalah-masalah jihad. Ya, saya sangat ingin menyampaikan masalah fikih jihad ini, tetapi pertanyaan pertama saya adalah malu ketika Dr. Abdullah Azzam, nahsabuhu syahidan wallahu ya'lamu wa la nuzaki ahadan 'ala Allah, Allah yang lebih tahu. Beliau berkata, malulah engkau bicara tentang jihad sementara kakimu tidak pernah tersentuh oleh debu-debunya jihad. Jadi seolah-olah menurut pesan beliau itu yang berhak menyampaikan fikih jihad, masalah jihad itu adalah orang-orang yang pernah terjun dari lapangan sana. Ya, seperti ayahanda kita Ustaz Abu Jibril umpamanya, sayang sekali beliau sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Atau seperti gurunda kita tercinta Ustaz Abu Bakar Ba'asyir umpamanya, sayang sekali beliau pernah sedang masih di dalam penjara. Atau seperti imam kita Habib Rizik Syihab, minimal beliau sedikit banyaknya telah menguasai ini dengan sangat baik, dan ada beberapa kali agenda-agenda besar yang telah beliau masuki, Masya Allah. Seandainya beliau yang mengkaji tentang masalah ini bagus sekali. Jadi intinya begitu, saudaraku. Atau minimal dengan para alim ulama yang memang pakar dengan masalah jihad, dan sedikit banyaknya beliau tahu tentang seluk-beluk perjalanan jihad dan orang-orang yang sedang berjihad, ya. Dan dia mudah-mudahan pernah punya pengalaman di medan tempur.
Baik, ini persiapan kita yang ketiga, yaitu persiapan tentang masalah fikih jihad. Jadi yang pertama tadi adalah persiapan masalah iman dan tauhidnya, kemudian yang kedua amal solehnya, ya. Yang ketiga adalah fikih jihadnya. Dia harus tahu tentang fikih jihad, seluk-beluk fikih jihad. Seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak boleh masuk ke pasar kami. Maksudnya nggak boleh berbisnis, nggak boleh dagang kalau belum menguasai fikih pasar, belum menguasai fikih bisnis, belum menguasai fikih jual beli, nggak boleh berbisnis, ya. Jadi inilah dia di antara hal yang perlu kita tertibkan dalam persiapan ini, yaitu penertiban yang ketiga adalah ilmu. Nah, setelah itu saudaraku, baru persiapan kita berikutnya adalah persiapan fisik. Tadi saya menyampaikan dari awal adalah fisik. Fisik itu nomor 4. Fisik itu nomor 4, bukan nomor 1. Persiapan fisik. Nanti, nah yang nomor 5 itu adalah dana. Dana itu nanti dulu. Kalau fisik kita sudah siap, menurut Allah ibadah kita Masya Allah, akhlak kita sudah ada di puncak kemuliaannya, akidah kita dan tauhid kita Masya Allah lurus, fikih kita juga ada, doa kita bertubi-tubi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dana nanti adalah persiapan yang kelima, dan itu Allah yang akan bukakan jalan bagi kita. Yakinlah saudaraku, banyak sekali urusan-urusan akhir zaman ini di luar daripada nalar kita. Apalagi kita sudah beriman dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah, betul-betul dia bertakwa kepada Allah, baik yang Allah perintahkan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dia tinggalkan, amalan sunnah dia cintai dan dia rutin mengerjakannya, dan dia kuat berdoa, ya ja'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah berikan untuknya jalan keluar. Ada saja solusinya. Ya Rabb, Al-Mahdi telah dibaiat, ya Rabb. Telah sampai beritanya kepada kami, ya Rabb. Hamba ingin sampai. Ya Allah, dari masa-masa tenang dulu. Dari masa-masa jauh lagi waktu, hamba telah memohon kepada Engkau sekarang, ya Rabbana, izinkan hamba sampai. Tapi hamba tak punya uang, ya Allah. Hamba tak punya bekal, ya Rabb. Maka yakinlah, saat itu Allah akan kabulkan apa yang kita doakan, dan Allah pasti menepati janjinya. Yaj'al lahu makhraja. Kesolehan dan ketakwaan kita yang sudah luar biasa kita buat sebelumnya menjadi garansi untuk kita diprioritaskan oleh Allah buat digampangkan urusan kita. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan baginya jalan-jalan keluar. Terus apa lagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan beri kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ada aja rezeki. Ada yang nyumbangkan, nih kuda saya, bawa pergi sana. Bertempurlah di jalan Allah, pakai kuda saya. Dengan kuda kita berpindah dari satu kampung kepada kampung dengan rombongan yang lain. Ya, ada yang mungkin tidak punya kuda, nih saya kasih dana. Ini ada saya punya sekian keping emas, belikanlah kepada kendaraan kuda. Maka kita bisa berbelanja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada saja. Atau mungkin ada orang kaya yang sudah punya niat, ya ternyata dia ditimpa oleh penyakit yang dia tidak bisa berangkat. Dan dia, nih, berangkatlah dengan apa yang sudah saya siapkan. Semoga pahala kamu diberikan oleh Allah kepada saya tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan untuk kamu. Pokoknya yakinlah saudara-saudaraku. Jadi jangan bicara dana sekarang ya. Untuk bergabung dengan Imam Mahdi jangan bicara dana. Masalah jalan nanti bagi sana bagaimana? Allah yang atur. Allah yang akan siapkan buat kita. Ada saja caranya. Yakinkan itu. Yakinkan husnuzon kita kepada Allah. Yang penting sekarang pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita, jadikan kita ini orang yang menurut Allah itu memang layak untuk menjadi pasukan dari manusia terbaik di akhir zaman, ya, pemimpin terbaik dari keturunan kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kita ini orang yang terpantas. Saudaraku dan sahabatku, ini persiapan yang mutlak, ya, persiapan yang sifatnya mutlak harus kita lakukan. Selanjutnya apa? Nah dari sekarang, selanjutnya persiapan yang ke-6 ya, yaitu upayakan agar kita memiliki bahasa pemersatu Islam. Menguasai bahasa pemersatu Islam yaitu bahasa Arab. Belajarlah dari sekarang. Belajarlah bahasa Arab, saudaraku. Sekarang sudah mudah. Mumpung kita sedang PSBB, sedang banyak terkurung di rumah, YouTube masih bisa untuk kita akses. Internet masih ada, sehingga kita masih bisa bertanya kepada Syekh Google. Ya. Bagaimana cara belajar secara otodidak dan sebagainya. Belajarlah dan coba-cobalah kita buka ceramah-ceramah bahasa Arab dari masyayikh kita, seberapa persen paham kita, ya. Secara manual kita bisa privat dengan guru-guru yang memang ahli dalam bahasa Arab. Intinya siasati bagaimana kita bisa berbahasa Arab.
Karena bahasa pemersatu dan bahasa kemenangan nanti di akhir zaman adalah bahasa Arab. Ya. Dan di perjalanan nanti kita akan banyak bertemu dan bahasa pemersatu kita adalah bahasa Arab. Kalau kita punya bahasa Inggris bagus. Akan tetapi saudaraku, yang saya harapkan adalah karena kita bertempurnya nanti bukan di Inggris, bukan di Amerika, bukan di Eropa, tetapi kita bergabungnya nanti adalah di Arab dengan pemimpin dari komunitas keturunan kandung Rasulullah yang tinggalnya di Madinah Al-Munawwarah, itu Imam Mahdi kita. Maka pakai bahasa Arab. Selanjutnya, wahai hamba-hamba Allah yang kami cintai, jadi bahasa Arab adalah sesuatu yang memang harus jadi persiapan kita ya. Insya Allah kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, 6 bulan itu untuk ngobrol aja udah bisa. Asal kita intens ya, berbahasa Arab. Kemudian, saudaraku yang kami cintai, bila kita melihat kepada redaksi bahasa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa ini adalah hadis yang sahih. Ternyata fase kelima, di mana Imam Mahdi menjadi jembatan ya. Imam Mahdi itu menjadi jembatan fase keempat pada fase kelima. Ternyata fase kelima nanti ini yang memimpinkan sudah full Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi munculnya di masa-masa puncak fitnah. Dialah yang menjadi penawar bagi bumi ini dan yang memadamkan semua api-api fitnah yang ada di muka bumi. Nah, bersama dengan Imam Mahdi ini, ibarat Allah yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang merapat dan bergabung dengannya itu akan banyak diambil oleh Allah sebagai syuhada. Kalau begitu, siapa yang pergi, kemungkinan kecil dia akan bisa kembali. Kemungkinan kecil dia bisa kembali lagi kampung halamannya. Khususnya jauh-jauh kayak di Indonesia, Malaysia, ya, Jepang, yang jauh-jauh itu kayaknya kecil kemungkinan bisa kembali. Dan sangat besar peluangnya dia syahid insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sangat besar peluangnya akan syahid. Jadi itulah syahid yang akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, nanti antara Al-Mahdi dengan Dajjal ketemu. Dajjal nanti akan dihabisi oleh Nabi Isa. Dajjal akan dihabisi Nabi Isa. Jadi orang-orang yang Nabi Isa nanti akan dibawa nanti Nabi Isa akan membawa orang-orang yang berjihad di belakangnya termasuk Imam Mahdi lari daripada Ya'juj dan Ma'juj. Artinya kita yang berjumpa dengan Imam Mahdi insya Allah berjumpa juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Dajjal muncul di tengah-tengah itu. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, antara kita dengan Nabi Isa berarti akan ketemu. Jika Imam Mahdi ketemu, kita dengan Nabi Isa ketemu. Karena jarak antara kita dengan Dajjal insya Allah tidak akan lama. Paling lama 2 tahun saja. Kemudian setelah kita dengan Imam Mahdi bergabung, 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, Nabi Isa membunuh Dajjal laknatullah alaih. Maka kita pun merapat dan bersatu. Jika ini yang terjadi, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabar gembiranya adalah akan ada 2 kelompok umatku di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, yang akan masuk surga tanpa hisab pada hari kiamat. Dan mereka muncul di akhir zaman. Satu kelompok, kata Rasulullah, adalah yang berperang di belakang Nabi Isa, ya, yang berperang di belakang Nabi Isa. Berarti ini sudah bergabung dengan Imam Mahdi. Kemudian satu kelompok lagi yang berperang di sebelah timur, yang berperang di sebelah timur, melawan kaum musyrikin Hind. Hind ini jelas adalah India dengan seluruh kroni-kroni dan antek-anteknya. Nah, 2 kelompok manusia ini di akhir zaman akan masuk surga tanpa hisab pada hari kiamat. Ya Allah, kalaulah ada rezeki dari Allah untuk kita, kita doakanlah serius. Tapi yang paling penting pantaskan diri kita. Oke, apa yang tadi sudah kami katakan? Persiapan iman dan amal soleh, persiapan iman, persiapan amal soleh, kemudian persiapan apa tadi? Iman, amal soleh, iman dan tauhid yang lurus, amal soleh, persiapan kalau harta jelas kita persiapkan, dan ini adalah buah daripada amal soleh ini, karena banyak orang yang tidak berharta di akhir zaman, apalagi di masa-masa chaos. Jadi yang jaminannya adalah Allah yang akan jamin kita. Kemudian persiapan bahasa, ya, persiapan bahasa mesti, persiapan fisik, Masalah senjata dan lain-lainnya itu nantilah itu. Yang penting sekarang ini fisik kita pandaikan dulu menggunakan berbagai macam jenis senjata. Maaf ini kalau bicara Imam Mahdi memang agak sedikit panas. Kenapa panas? Sebab pembicaraan Imam Mahdi ini tidak lepas daripada pembicaraan perang. Oh ya, tentang fikih jihad tadi. Nah, ini yang harus saya ingatkan tentang fikih jihad. Kita harus menguasai dengan seluk-beluk fikih jihad. Bagaimana sholat di medan tempur, ya, bagaimana cara melaksanakan perjalanan yang safar,
dengan rombongan dakwah segala macamnya dan seterusnya. Kemudian juga skill, ya, skill kita dengan berkaitan dengan fikih jihad tadi, dan ini adalah sesuatu yang juga harus kita lengkapi, saudaraku, skill untuk berperang, skill untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja banyak dari saudara kita yang ada di TNI nanti ya yang beriman, karena tidak sedikit orang-orang TNI yang memiliki iman yang juga sangat bagus dan kuat, merapat dan bergabung dengan kita dan melatih kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini bentuk salah satu di antara ya ja'allahu makhraja tadi. Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Saya nggak mau perang, tapi fisik saya alhamdulillah sehat. Saya rajin push up, saya rajin lari, saya rajin maraton, untuk gulat saya bisa. Tetapi saya tidak memiliki skill perang. Mudah-mudahan nanti setiap negara, orang-orang soleh dari kalangan tentara itu pasti Allah akan bangkitkan iman mereka. Ya, saya kenal beberapa orang soleh dari kalangan TNI dan bahkan Kopassus. Mereka ini betul-betul rindu dengan suasana di mana mereka betul bisa habiskan umurnya untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini orang-orang macam ini akan tiba nanti saatnya. Sebagaimana jamaah tabligh juga tidak sedikit aparat militer dan juga polisi yang soleh-soleh dan taat-taat bergabung di jamaah tabligh, dan mereka juga sudah mengimani perkara ini. Jadi itu ya, jangan khawatirlah kita belajar nanti dengan siapa masalah teknik perang. Umat Islam ini cerdas, saudaraku. Umat Islam ini cerdas sekali. Masalah perang, insya Allah Ta'ala, seminggu 2 minggu kita akan bisa langsung menguasai bagaimana masalah kiat-kiat menguasai lapangan perang ya. Insya Allah kita akan diberi oleh Allah kepintaran, kemudahan dalam masalah itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian persiapan berikutnya, saudaraku, jika memang kita sedikit dilebihkan oleh Allah harta, tolonglah agar belikanlah harta kita itu kepada dinar-dinar emas, kepada perak-perak, dan itu yang bisa kita bawa nanti. Sepanjang perjalanan kita pada masa Al-Mahdi itu sudah muncul. Demi Allah, saya sangat yakin, hakul yakin 100%, uang lagi pada masa itu bukan lagi uang kertas. Operasi. Silakan. Lanjut Bunda. Ayo Bunda Bulan, silakan. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mengenai Imam Mahdi ini, sebagian tanda-tandanya sudah kelihatan sepertinya ya Pak Ustadz ya. Yeah. Sebagian tanda-tanda Imam Mahdi mungkin sebagian sudah kelihatan, adalah kaum laki-laki saja. Pertanyaan saya kedua, kalau mamanya uang kita pada dirham dan dinar, berarti kembali lagi pada zaman dulu ya, terutama pada zaman Rasul, yaitu barter ya Pak Ustadz maksudnya. Jadi segala sesuatunya, kalau kita butuh makanan segala macam, kita bisa tukar dengan dirham kita atau emas kita. Jadi yang pertama, apakah yang diajak untuk berperang itu hanya laki-laki? Jadi perempuan itu hanya berjaga-jaga saja atau membantu seperlunya di tempat asal, tapi yang berpergi itu hanya laki-laki sebagai orang jihad. Yang kedua, kalau zaman tersebut adalah barter karena uangnya dinar dan dirham. Makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Ya benar sekali, Ibu Bulan. Benar sekali bahwa mata uang kita ketika itu adalah kembali kepada dinar dan dirham. Dan arah-arahnya sepertinya dunia sudah mulai melirik kepada emas. Karena kondisi ekonomi dunia setelah COVID ini, atau dalam kondisi COVID ini, seluruh mata uang yang ada di muka bumi ini terancam. Ya. Ala kulli hal, memang demikian kita menggunakan dinar dan dirham. Sekali lagi, kalau kita punya emas batangan pun ini juga sangat berguna. Ya memang caranya barter seperti itu, tapi dengan emas, dengan dirham. Terus yang kedua, memang laki-laki saja Ibu Bulan, tidak boleh ada wanita yang ikut berperang. Kecuali amir perang mengizinkan wanita-wanita yang sudah lansia, yang sudah menopause, ya, yang sudah tidak bergairah lagi untuk dilihat oleh laki-laki. Wanita macam ini baru diizinkan ikut dibawa berperang. Tetapi dia tidak ikut mengangkat senjata. Wanita ini tugasnya di bagian belakang. Bagian dapur, ya, masak-masak, kemudian bagian bersih-bersih, merawat yang luka-luka, silakan yang tua-tua. Ini kalau wanita mau ikut. Tapi secara umum, yang masih muda-muda, yang masih menimbulkan gairah dan syahwat laki-laki, haram wanita itu ikut dalam berperang, ya. Jadi mereka tetap tinggal
di posko-posko yang juga dijaga dan diamankan oleh orang-orang soleh yang beriman. Makanya di fase kelima nanti jumlah laki-laki dan wanita 1 berbanding 50. Sebab para lelaki banyak yang sudah syahid, jika dia orang Islam yang beriman yang berperang ya, banyak yang sudah syahid. Sementara orang kafir dan laki-laki juga banyak yang mati. Sebab sebelum Imam Mahdi muncul, peperangan terjata di muka bumi ini hampir merata-rata terjadi di mana-mana. Hanya gara-gara ekonomi, gara-gara politik, gara-gara perbatasan, gara-gara ego, gara-gara segala macamnya, perang dan perang, dan itu semuanya laki-laki yang menjadi korban. Makanya di fase yang kelima, kata Rasulullah, paling banyak nanti jumlah wanita 50 berbanding 1. Demikian Ibu Bulan. Silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Bentar. Silakan Ibu. Siapa? Saya mau nanya Ustaz, kalau kita nggak bisa berbayat, bisa diwakilkan Oh iya, bagus sekali ke Imam pertanyaannya. Mahdi berbayat. Bagus pertanyaannya. Tentu saja ya Bu ya, dalam fikih baiat itu, fikih baiat kepada khalifah itu memang diwakilkan kepada orang yang bisa menyampaikan baiat kita kepadanya. Jadi kalau ada yang mau berangkat, umpamanya anak kita, menantu kita, atau mungkin keluarga kita tidak ada yang berangkat. Ternyata dari kota kita itu, dari kampung kita itu ada yang berangkat. Maka kita titipkan kepadanya. Tolong titip bahwa kami atas nama kampung Anu umpamanya seluruhnya berbaiat kepada Imam Mahdi. Kita titip memang baiatnya. Nanti yang bersangkutan kalau sampai dia ke sana ya, sampai dia ke sana, dia bertemu dengan Imam Mahdi, langsung sampaikan, wahai Imam, di sinilah kita perlunya bahasa Arab ya. Atau kita titipkan juga ini, umpamanya saya berangkat, saya tidak pandai bahasa Arab. Ternyata orang kampung saya nitip baiat kepada Imam Mahdi melalui saya. Saya nggak pandai bahasa Arab, tapi saya berangkat. Alhamdulillah saya berangkat bareng dengan ulama-ulama umpamanya. Ada ulama-ulama itu yang pandai bahasa Arab, maka ulama ini yang akan menyampaikan, wahai Imam, ini ada kampung, anggaplah namanya kampung Cicuruk gitu ya. Ini atau kampung Payakumbuh. Dari kampung Payakumbuh, kaum muslimin muslimatnya menitipkan baiat kepada engkau. Mereka menyatakan sami'na wa ata'na kepada engkau. Maka Al-Mahdi mengatakan saya terima baiat mereka. Udah, selamat kita dunia dan akhirat kita insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Abu Rayyan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya saat ini Pak Ustadz tinggal di Abu Dhabi. Oh ya, silakan. Masya Allah. Ya, menyimak dari penjelasan Pak Ustadz, kan nanti kan yang paling aman itu kan di Baitul Maqdis ya, Ustadz. Iya. Nah, dan kebetulan kan ini satu daratan dengan Uni Emirat Arab. Iya. Ya, cuma kan mungkin Pak Ustadz dengar juga kalau di sini itu meskipun di Arab, tapi kehidupan duniawinya yang banyak di apa namanya tuh lebih dominan gitu dok. Iya. Nah, dan saya sendiri untuk namanya mengkajian itu hanya lewat seperti ini, lewat media sosial, lewat YouTube, dan alhamdulillah sih mulai beberapa minggu ini kita buka WhatsApp grup yang salah satu imam yang ada di Abu Dhabi itu orang Indonesia kan. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kita hanya mengkaji Islamnya hanya lewat medsos saja sampai saat ini. Dan saya juga udah ada niat ambil rumah di daerah di Indonesia tuh yang kebetulan disponsori oleh salah satu ustadz yaitu Ustadz Batiar Nasir dan Ustadz Babe Haikal Hasan. Iya. Nah, jadi saya agak dilema nih, Tat. Salah satunya gini. Sekarang saya tinggal di Abu Dhabi. Berarti kan dekat ke Baitul Maqdis. Tapi secara untuk belajar agama, saya sebenarnya pengen dekat dengan sama-sama ustadz di Indonesia. Nah, jadi ada rencana tuh nanti kalau perumahan itu sudah jadi dan sudah ada rencana ada Palestine boarding school di sana, saya akan kirim keluarga saya di sana, tapi saya tetap kerja di sini dengan 3 bulan sekali pulang ke Indonesia, Tat. Atau dengan Ustadz tadi bilang di Baitul Maqdis adalah tempat yang paling aman, atau saya tetap di sini aja, Tat. Itu yang bikin saya agak bingung sekarang. Terima kasih, Tat. Ya. Masya Allah. Kalau memang sudah ada niat, bagi saya, saran saya, persiapan itu selagi kita mampu, kita maksimalkan persiapan kita. Bahagia daripada ikhtiar kita. Ya. Jika memang sudah ada niatan untuk tinggal di komunitas orang-orang soleh, seperti perumahan yang sedang dipersiapkan oleh Babe Haikal kita, dengan Ustadz Batiar Nasir, dan lain-lainnya, Masya Allah, kalau memang kita mampu, persiapkan saja.
Kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Bisa jadi keluarga kita yang kita cintai tidak mampu kemana-mana. Dan alhamdulillah kita sudah punya rumah umpamanya di sana. Maka kita tinggal suruh mereka, ayo merapat dan bergabung. Begitu ya. Kalau saat ini kita memang punya kemampuan, ahsannya tetaplah di Abu Dhabi untuk sementara saat ini, ya, sambil terus meningkatkan kewaspadaan kita, terus mendengarkan informasi, ya, dan mempelajari dan terus tidak putus komunitas kita, hubungan kita melalui dunia media sosial ini. Dan jika memang ada kabar baik itu terdengar oleh kita, maka yang di Abu Dhabi tentu lebih mudah untuk merapat ke sana. Saya sarankan, selama masih memungkinkan kita di sana, bertahanlah di situ. Dengan niat, ya Allah, hamba ingin nanti bila memang masanya terjadi, Baitul Maqdis dibebaskan, izinkan hamba untuk bisa merapat ke sana, ya Allah. Bawalah dinar dan dirham, insya Allah saat itu kita bisa membeli rumah di sana, kita bisa membeli lahan tanah dan membangun di sana. Begitu saran saya. Di Indonesia dipersiapkan, di sana juga dipersiapkan. Kalau selama masih memungkinkan kita itu tidak pulang, tetaplah bertahan di situ. Begitu saran saya ya. Satu lagi Tat, boleh Tat? Ya. Mengenai dinar dan dirham. Ya. Ya, kebetulan kan kalau di sini kan belum berlaku dinar dan dirham, mungkin hanya disimpan aja. Tapi kalau di Indonesia tuh ada perkumpulan yang komunitas sudah melakukan pembayaran dengan dinar dan dirham. Apakah sebaiknya saya sekarang menyimpan hanya emas saja dulu, Tat? Bagus, simpan emas saja dulu, ya. Karena emas mau diapakan juga nilainya tetap emas, begitu ya. Silakan, emas batangan, emas kecil-kecil yang emas perhiasan juga boleh. Intinya itulah nilai tukar kita nanti di akhir zaman yang bisa kita andalkan. Dan toh ternyata suatu saat kita membutuhkan dana cash dalam bentuk uang kertas masih ada, kita bisa menjualnya dan harga emas terus meroket sekarang. Ya insya Allah itu bagus, tidak apa-apa Pak. Oke, jazakallah Tat informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan jika masih ada yang mau bertanya. Masih ada waktu. Kalau gitu hostnya yang bertanya, Tat. Iya, silakan Pak Alfian. Oke, makasih. Jadi gini Tat, ini zaman gonjang-ganjing. Jadi, semua orang nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam pengertian gini, mungkin kalau diambil, saya ingat persis dulu di awal tahun 1 Januari 2020 kan kita kebanjiran seluruhnya itu. Nah, nggak kebayang bahwa di Februari Maret ternyata ada corona. Ada kemungkinan lagi nggak musibah-musibah akan terjadi lagi Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan ini yang paling diinginkan oleh orang yang selama ini membuli saya. Yaitu Ustadz Peramal. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Pedoman saya begini saja dari hadis yang sudah sama-sama kita dengar, Imam An-Nasai, Imam Ahmad juga menyebutkan tentang kondisi fase di mana kita sedang jalani sekarang ini. Rasul mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nas zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kalian, kata Rasulullah. Nanti akan tiba masanya, masa itu kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani terasa lebih buruk dan lebih berat daripada yang sudah kalian jalani. Dan hari-hari yang akan kalian songsong akan lebih berat lagi daripada hari yang sedang kalian jalani. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semuanya mati dan berjumpa dengan Allah yang menciptakan kalian. Jadi kalau melihat daripada hadis ini, tentu saja kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa ke depan akan lebih berat daripada hari ini. Apapun bentuknya, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, dalam masalah bencana alam. Kalau hari ini corona, maka corona sebelumnya kan 2003 sudah muncul corona. Tapi corona masih kanak-kanak. Sekarang coronanya sudah dewasa atau matang. Bisa jadi corona yang akan datang sudah menjadi seorang, bukan sudah menjadi makhluk yang lebih perkasa daripada sekarang. Siapa tahu. Yang jelas menurut hadis ini akan lebih berat daripada sebelumnya. Ya. Mungkin saja bukan hanya corona. Mungkin Black Death juga tampil kembali. Ya, yaitu penyakit hanta yang pernah menghancurkan hampir setengah daripada populasi manusia yang ada di Eropa dulu. Mungkin saja berbagai macam penyakit, apalagi sekarang di ET News saya juga sudah dengar berita bahwa
sudah muncul kembali, ditemukan kembali oleh para ilmuwan virus-virus purbakala akibat melelehnya benua Antartika, ya, akibat melelehnya gunung es di Antartika. Ini menyebabkan virus-virus itu kembali bangkit dan mulai akan beraksi. Seperti apa kejadian yang ke depan yang kita hadapi, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas bencana alam ini akan semakin marak. Apalagi saya juga mengikuti perkembangan berita berkaitan dengan pengumuman Jepang di televisi nasional mereka juga mengumumkan akan terjadi gempa sekuat 9,1 skala Richter. Ini adalah megatrust yang cukup mengerikan, saudaraku. Buku Zikir Akhir Zaman, ya, sebentar. Ini buku ini, saya yakin di rumah kita masing-masing sudah punya. Di dalamnya ini sudah dimuat doa-doa perlindungan dan amal-amal yang bisa menyelamatkan dan melindungi kita dari berbagai macam huru-hara di akhir zaman ini. Tolong dibuka apa doa-doa yang harus dibaca, amal-amalan apa yang harus dilakukan menjelang hari-hari bencana, atau jadi jawaban saya demikian bahwa pengaruh sinyal nih Ustaz. Pak host. Halo. Siap. Pengaruh sinyal nih. Mas Mul. Pak Mul ada di sini, Pak Mulyadi? Mas Mul. Enggak. Pak Ustadz, suaranya sinyalnya kali Ustaz. Mungkin mati kali. Mas Firdaus suaranya dengung. ya. Mas Firdaus suaranya dengung. Mas Firdaus. Ya, Pak. Ini. Lanjut. Oke ya, jadi memang akan banyak Pak ya tantang-tantang kehidupan yang sangat berat. Makanya saya sampaikan tadi, sebaiknya ketika masih kondisi memungkinkan kita untuk banyak ibadah, banyakkan dan banyakkan doa. Sebab Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karib falyukthiri du'a indar raha. Siapa yang menyenangkan hatinya di masa-masa genting dan mengkhawatirkan, di mana masa menegangkan dan mematikan, saat-saat itu dia angkat tangannya. Satu kali saja dia meminta kepada Allah, langsung Allah kabulkan permintaannya. Siapa yang Allah memperlakukannya demikian, falyukthiri du'a indar raha. Maka hendaklah dia memperbanyak berdoa ketika dia masih bisa tenang berdoa. Sekarang ini kita masih bisa tenang berdoa. Perbanyaklah berdoa. Karena hari-hari ke depan sekali lagi yang akan kita hadapi teramat sangatlah berat dan dahsyat. Begitu, Bapak dan saudaraku sekalian. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu. Pak Ustadz, masih ada waktu untuk Pak Ustadz? Oke, insya Allah. Masih ada. Oh, silakan. Mumpung Pak Ustadz nih mahal ketemu beliau nih, waktunya dipakai di mana-mana beliau nih. Silakan. Ayo jamaahku yang saya hormati. Mumpung kita bisa ketemu Pak Usma ini. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan jika masih ada. Masih ada? Jika tidak ada, kita sarankan semuanya yang masih waktu pagi, ayo laksanakan duha 8 rakaat. Pembuka pintu rezeki. Duha ya. Oke. Ustaz, boleh tanya lagi nggak Ustaz? Boleh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, menurut kajian Ustadz yang lalu, kalau munculnya Dajjal itu adalah setelah Dukhon ya Ustaz. Artinya fasenya itu pada Imam Mahdi sudah muncul, sudah berperang di sana sini, atau sebelum berperang di sana sini, kemudian terjadinya Dukhon. Setelah terjadinya Dukhon, baru munculnya Dajjal. Dan fase sebelum terjadinya Dukhon itu adalah 3 tahun
mengalami kemarau yang panjang. Bisa diulang lagi Ustadz? Terima kasih. Baik, memang demikian urutannya. Di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman sebenarnya tidak ada satupun hadis Nabi yang sangat banyak ya yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Tolong yang lain di mute ya, tolong yang lain di mute, tolong, biar Pak Ustadz aja yang bicara. Silakan Ustadz. Di mana ada yang ingin mencoba, kadang-kadang ini nomor 2, ini di urutan nomor 5, ini kadang-kadang jadi nomor 1. Maka belajar itu kalau memang sendiri akan memang sangat berbahaya. Baiknya didampingi oleh orang-orang yang memang pakar dan ahlinya di bidang situ. Kemudian saudaraku yang kami cintai, Ustadz diganggu ya. Pertama adalah memang dukhon, dan dukhon ini akan menyebabkan semua kemusnahan di muka bumi pun mengalami perubahan yang ekstrim, panas yang merata di mana-mana, kelaparan yang merata di mana-mana, ya, dan manusia mulai putus asa hidup dan menjadi beringas dan brutal untuk bisa Dajjal muncul. Karena memang Dajjal ketika muncul dia menawarkan dunia, dia menawarkan kehidupan. Nah, Dajjal ini sanggup merenggut ya 2/3 iman manusia yang beriman di muka bumi ini menjadi murtad dan kafir dan beriman kepada Dajjal. Dan orang itu tidak akan pernah lagi beriman selama-lamanya walaupun Dajjal sudah hilang dan dibunuh oleh Nabi Isa. Dia akan mati dalam keadaan kafir dan dia menjelang Dajjal keluar. Dajjal itu adalah puncak. Dia memang manusia, ya, tetapi dia diberi oleh Allah kekuatan fitnah yang teramat sangat dahsyat. Sehingga Nabi berkata, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnatun akbar minad Dajjal." Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat dan lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Begitu ya Bu ya? Maka wajib bagi kita tanpa terkecuali untuk memohon perlindungan kepada Allah dari Dajjal. Termasuk kita di dalam sholat kita. Setelah tahiyat akhir, sebelum Assalamualaikum, kita baca terlebih dahulu doa perlindungan daripada fitnah Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih Dajjal. Demikian. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada? Langsung? Bu Desi? Mau bertanya? Ya, halo. Langsung ada. Pak Alfian, saya mau tanya ke Pak Ustadz. Iya, silakan. Bu Dewi. Iya, silakan Bu Dewi ya. Oh iya, udah masuk ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, saya mau tanya tentang dinar dirham Pak Ustadz. Itu Ya. nanti kalau mau beli dinar dirham itu, siapa yang berwenang membuat dinar dirham itu? Halo? Iya, halo. Ya, yang berwenang membuat dinar dirham itu siapa? Lalu kalau misalnya kalau sudah ada, yang legal itu belinya di mana gitu Pak? Gitu Pak Ustadz. Halo? Halo? Ya, halo. Silakan Bu. Ya. Sudah kedengaran? Didengar benar. Sudah kedengaran pula Pak Ustadz? Udah cukup jelas. Biar saya jawab ya Bu ya. Ya. Iya. Jadi Suara Pak Ustadz yang hilang-hilang. Lagi nyari. Ya, kali. sebenarnya kalau di kita ini kan dinar dirham ada yang dibuat oleh untuk Malaysia juga punya, beberapa negara juga ada yang mengeluarkan dinar secara resmi, dan dinar itu akan berlaku di seluruh dunia karena memang memiliki sertifikat resminya. Standar dunia yang cukup terkenal sekarang itu kan adalah dinar hantam ya. Silakan Ibu tuh bisa mendapatkannya, dan juga seperti kata Bapak kita yang tidak ada yang bisa didapatkan di mana berupa dinar, nggak apa-apa, bentuk emas-emas batangan saja dulu, emas logam murni maksudnya ya. Silakan untuk Ibu bisa kumpulkan, nanti ketika dinarnya sudah dapat bisa ditukar saja, gitu ya Bu. Halo. Belum ada yang Bapak Pak Ustadz tahu gitu. Misalnya yang sudah cetak dinar dirhamnya gitu.
Kalau untuk beli emas, bukan itu semua orang sudah tahu ya, itu di Antam barangkali gitu ya. Tapi kalau untuk dinar dirhamnya itu belum ada apa gimana? Ya kalau di Indonesia ini seperti di rumah, ingat nggak? Dinar, terus Ya. cuma lah di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia itu hampir ada itu, Bu. Kemudian ini juga mengeluarkan apa? Ya, coba Ibu mungkin lebih pengetahuan yang lebih luas tentang masalah ini. Dan juga Ustadz Rahmat Baikuni, setahu saya, beliau juga sudah mulai mempromosikan tentang dinar dan dirham ya. Silakan Ibu coba carikan informasi kepada beliau dan dapatkan apa itu barang-barang yang sudah dicetak gitu berupa dinar dan dirham. Oh, kepada Ustadz URB. Iya, betul. Dicoba informasi gitu ya? Iya. Iya. Oh ya. Baik Ustadz. Jazakallahu khair. Allah jazaki khairan katsira. Ada lagi yang mau Assalamualaikum, mau nanya Ustadz Alfian, mau tanya ke Ustadz Usma. Silakan, Ya, silakan Bu. Ya. Saya Dr. Aryuni dari Duri, Ustadz dekat dengan Pak Yakun. Iya Ibu, silakan. Ya, mau menanyakan itu sebelum Dajjal datang itu kan ada fase, tadi udah dibilang Bu Dewi kalau ada fase kemarau panjang sekitar 3 tahun terus duhon. Nah, seandainya kita sudah punya rumah di tempat perumahan akhir zaman itu, apakah kita waktu moving tepatnya itu waktu kemarau panjang itu Ustadz? Karena setelah kemarau panjang kan itu tuhon. Jadi apakah kapan waktu tepatnya kita pindah ke perumahan kita? Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Ya bagus sekali. Kalau memang sudah punya perumahan akhir zaman, ya, masya Allah. Jadi saya sarankan kepada kita yang sudah punya perumahan akhir zaman, rumah itu tentu saja harus dirawat dengan baik dan ditugaskan orang untuk merawatnya. Syukur-syukur kalau rumah itu adalah langsung pondok pesantren, sehingga kita bisa amanahkan pada pihak pesantren. Rumah bisa dijaga dengan baik dan dipakai untuk kepentingan agama, untuk kepentingan tahfiz Quran, untuk kepentingan acara-acara dan sebagainya supaya mengalir pahalanya rumahnya terjaga. Tetapi kapan kita merapatnya ke rumah itu? Kita merapat ke sana bila sudah ada pengumuman resmi dari pihak yang berkompeten dan dunia pasti akan mengumumkan itu bila akan terjadi hantaman besar menabrak bumi ini. Ini contoh. Atau juga kita sudah melihat tanda-tanda gempa-gempa besar terjadi di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kemarin baru 2,3 skala Richter ya, yang di Mekah kemarin. Jadi kalau gempa-gempa besar sudah terjadi di Mekah, Madinah dan perseteruan keluarga kerajaan sampai ke tingkat mereka berperang dan berbunuh-bunuhan untuk memperebutkan kekuasaan Mekah, Madinah, itu juga sudah terjadi. Saya rasa saat itu sudah mulai bolehlah kita mulai merapat ke tempat itu. Kita merapat untuk menjadi penghuni perumahan Muslim akhir zaman, di mana kita akan bergabung dengan orang-orang beriman yang soleh-soleh dan taat-taat. Demikian ya Bu ya. Juga apabila kita sudah mendengar ada pasukan yang bergerak dan berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis kembali dibebaskan. Nah saat itu sudah patutlah kita untuk mulai merapat. Nah dari sekarang saran saya adalah usahakan rumah itu betul-betul jadi dan rumah itu memang anti gempa dan sudah ada sumber-sumber mata air sendiri dan di rumah itu kita sudah isi dengan perlengkapan dan peralatan yang sifatnya manual begitu. Dapur manual ya, kemudian sumur manual, juga semua peralatan yang di dalamnya itu juga serba manual. Kita tidak lagi mengandalkan listrik, apa lampu yang kita siapkan dan sebagainya. Paham ya Bu ya, insya Allah? Iya, alhamdulillah paham. Satu lagi Ustadz boleh menanyakan lagi. Halo? Ikut aja Bu, nggak apa-apa, didengar Bu. Iya. Saya mau menanyakan satu lagi Ustadz, masalah dinar dirham. Ya, silakan. Apakah emas yang kita punya, saya kan sudah mencoba menabung, menyicil emas batangan. Apakah emas yang kita punya itu harus ditukar dengan dinar dirham supaya bisa digunakan sebagai alat tukar saat itu? Kalau untuk standar Indonesia saja Bu, nggak perlu harus dinar dirham. Oh. Emas logam mulia juga bisa, ya. Emas biasa juga bisa. Tapi kalau sudah kita merambah luar negeri
apalagi untuk persiapan menjadi pasukan Imam Mahdi, maka otomatis kita akan menggunakan emas standar dunia. Nah, dalam hal ini mungkin emas antam atau dinar-dinar yang memang sudah bersertifikat resmi, insya Allah ini bisa dipakai, Bu. Gitu. Oh iya, jelas Ustaz. Syukran Ustaz, udah jelas. Saran saya, Bu, ya, saran saya sekarang buat Bapak Ibu yang memang dikasih oleh Allah tabungan dan simpanan, mohonlah dengan sangat segera emaskanlah tabungannya ini, segera emaskanlah dana-dananya yang ada, sisakanlah sedikit yang bisa dipakai, karena Bapak Ibu nanti akan sangat merugi dan memang betul-betul menyesal jika ternyata kita tidak sempat lagi untuk membeli emas, karena emas semakin sulit didapat tentunya. Kemudian harganya sangat mahal sekali. Kemudian harga uang kita yang ada nih, mata-mata uang kita yang ada nih sudah tidak bernilai. Mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada tabungan, upayakanlah membelinya. Walaupun sekarang lagi mahal, nggak apa-apa, dibeli saja. Begitu, Bu. Iya Ustaz, syukran. Afwan. Makasih. Ini kelihatannya di mana, Tat? Di Pesantren. Ini pesantren saya. di mana, Tat? Padang. Ini yang di belakang saya itu adalah rumah saya. Oke. Ini kan ini perkampungan akhir zaman. Insya Allah Ustaz Rahmat Baikuni juga sudah melamar untuk merapat di sini. Oke. Beliau mengatakan, saya sangat tertarik Ustadz, ini betul-betul luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ada pun jamaah yang soleh-soleh beriman bertakwa ingin merapat, tafadhol nanti. Kemudian di belakang kita ini adalah masjid yang sedang kita perluas. Ini kita buat tinggi dan kita perluas. Dan ini adalah kandang-kandang kuda. Kita ada 23 ekor kuda. Nah, itu adalah kuda-kuda yang sudah terlatih, yang sudah bisa ditunggangi dan bisa memanah berkuda. Dan kita punya pelatih standar internasional, dan pelatih kita pemenang juara-juara dunia, alhamdulillah. Itu ukuran ininya berapa, Tat? Ukuran untuk rumah air zamannya, Tat. Ukuran tanahnya, Tat. Oh ya, ukuran tanahnya itu adalah 10 kali 20 ya. Berarti 200 meter ya. 200 meter. Iya. Ya kemarin Iya. Pak URB ngomong memang yang paling ideal itu di Sumatera katanya. Iya. Ternyata di tempat Ustadz Utsma ini. Kemarin beliau sudah kita ajak berkunjung ke atas, ke lokasi kita. Mungkin bisa, biar saya kasih tunjuk, mudah-mudahan nampak dari sini, seperti lapangan golf gitu bentuknya. Dan itu adalah, lihat, itu bukit adalah langsung berbatasan dengan hutan lindung. Langsung berbatasan dengan hutan lindung, dan ini yang memang kita harapkan. Dan kita punya sumber mata air yang Allah Maha Pengasih, yang sumber mata air yang sangat banyak, dan kita tidak akan putus airnya. Apalagi kasih di sini. Itu di Riau Pak Ustadz ya? Padang. Padang ya? Padang. Halo Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Berarti semua nggak ada kali di sini semua. Pak Anu, nggak tahu nih siapa yang mendampingi Pak Ustadz. Firdaus. Ya. Kedengaran nggak suaranya Pak Ustadz tuh? Enggak, kayaknya putus dia, karena sinyalnya kurang bagus. Sampean anu ya, Suara aja ada ekonya Mas. Suara sampean Mas. suara Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Alfian. Ya. Pak, Halo. kalau mau beli buku-buku yang tadi ditunjukkan sama Ustadz Usma di mana ya, Pak Alfian? Oh yang itu Halo, doa air zaman ya. Zikir Iya air Pak. zaman. Coba nanti saya sampaikan ke beliaunya deh. Kalau nggak salah beliau tuh punya ininya, ada timnya itu. Iya boleh. Nanti kalau ada tolong kontaknya ke siapa,
Ya. Saya akan kontak langsung. Oke. Assalamualaikum Ustaz Alfian. Oke, gimana? Sekalian tanyakan untuk cara beli atau tinggal di tempat yang Ustadz Zulkifli, bagaimana caranya? Oke. Terima kasih. Nanti saya tanya beliaunya, atau nanti kita bareng-bareng lah. Kalau memang ini kita administrasi aja. Nanti berapa orang, nanti saya sampaikan ke beliaunya. Ini kelihatan beliaunya internetnya agak terganggu ini. Ini letaknya di Padang, Sumatera Barat. Kelihatannya di Padang, beliau di Sumatera Barat nih. Kalau kita di Kaja itu ada sebagian di Cianjur kalau nggak salah. Di Cipanas, Cianjur ya? Cianjur. Di Payakumbuh dekat Riau. Nah, Payakumbuh dekat Riau kalau nggak salah. Iya, dekat dengan Riau. Makanya saya mau ke sana nih, insya Allah. Ya, silakan kalau memang yang mau ke sana monggo. Beliau ada kesempatan, dikasih kesempatan mumpung beliau di sana. Tapi sekarang kan nggak bisa, Bu, masih lockdown. Iya, masih lockdown. Tapi kalau sudah selesai corona kali ya. Insya Allah. Sebenarnya beliau sudah lama itu ini mengiklankan itu, cuma masih santai-santai aja. Iya. Kita juga di grup Kaja tuh ada juga di daerah Cianjur. Bersama Dokter Ira, Dokter Ine kalau nggak salah itu. Sama iya, saya juga ditawarin sama Dokter Ira, cuma jauh banget. Saya di Riau, di Duri. Oh iya Ibu. Bunda Ibu di situ Riau. aja, Ibu dekat situ aja. Oh, Bunda Dokter Ariwidi di Riau. Iya, Insya Allah kira di di Duri. Oh, Masya Allah. Iya. Pokoknya nanti kita list lah siapa yang kepingin di tempat Usma. Di Cianjur banyak kok. Sekarang tinggal milih. Gitu. Cuman kalau kita ke Padang dari Jakarta lumayan juga. Tapi kalau kita ke Cianjur ya lebih dekat. Kalau yang di Cianjur tempat siapa Ustadz? Itu ada kita bangun tuh tinggal berapa rumah yang masih kosong. Masih ditanamin ini sekarang Mas, ditanamin pohon duren sama apa namanya? Alpukat ya? Alpukat. Itu. Nah, Pak Ustadz udah mulai lah. Nah, ini Ustadz, silakan Ustadz. Tadi hilang. Mana Pak Ustadz? Lagi semangat nih Ustadz. Lagi semangat lagi. Mana Pak Ustadz? Ya. Oke. Alhamdulillah. Tadi hilang Pak Ustadz. Monggo. Iya. Jadi yang saya kasih tahu itu sebaiknya kalau kita mencari lokasi, yang pertama memang syaratnya harus jauh dari kota ya. Sebab kota puncak huru-hara, puncak pembantaian, puncak titik Dajjal itu datang. Sebab permukaan laut nanti akan banyak yang tenggelam saking banyaknya tsunami dan juga ahsannya di ketinggian. Sebab Rasulullah mengatakan sebagai orang beriman nanti di akhir zaman itu adalah yang membawa harta mereka, ya ternak mereka, keluarga mereka untuk lari ke bukit. Di bukit itu sudah pahamlah kita supaya kita menghindari keramaian, menghindari pembantaian dan juga tempatnya Dajjal keluar. Pak Ustadz, halo. Pak Ustadz, kalau dengar. Dan akhirnya kita diberi oleh Allah SWT lokasi di mana kita bangun pesantren. Pesantren kita ini sudah melahirkan hafiz-hafiz Al-Quran dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya guru-guru dari Timur Tengah dan para masyaikh, alhamdulillah. Oke. Mohon doanya semua. Jadi gini Tat, nanti kalau jamaah kita yang ada nanti saya list siapa yang ingin berkunjung ke sana atau sekalian mau ikut bergabung nanti. Ya, insyaallah. Ya Tat ya. Biar nanti iya insyaallah ke sana nanti setelah corona selesai lah. Kalau amin. Lockdown nih. Jadi kita ini baik untuk kita insyaallah. Iya. Nah itu yang lihat rumah sana. Ya. Itu adalah rumah salah satu donatur kita. Nah, mereka di Jakarta, di Bekasi tinggalnya.
Jadi pembangunan gedung yang kita di sana, gedung yang selama ini saya menggalang dana, 3 lantai, alhamdulillah sekarang sudah maksimal dipakai, sekarang sedang penambahan, dan di bagian itu adalah kawasan perluasan tanah kita. Tanah kita baru 60 hektar seluruhnya, Pak. Alhamdulillah. Lokasinya, Masya Allah. Berarti kita bisa berapa meter? Halo. Harganya per meter, Ustadz. Yang di apa harganya per meter? Rilisnya Pak Ustadz, tolong. Rilisnya harga atau mungkin ada. Oh, nanti insya Allah tim kita nanti yang akan mempublikasikannya. Sebab kita masih sedang menyelesaikan masalah status masalah surat menyuratnya dan hukumnya dengan pemerintah terkait. Alhamdulillah ini tanah sudah bersertifikat, akan tetapi kita ingin meminta izinnya secara resmi kepada pemerintah supaya kita tidak diburu-buru oleh masalah nanti gitu. Ya, betul, Tat. Betul, Tat. Nanti kalau sudah clear, Tat, ya. Nanti. Makasih, Ustadz. Ya, cuma yang paling penting sekarang kita memang butuh butuh orang-orang yang jujur dan serius ingin merapat supaya dari jumlah mereka ini kita memunculkan rasa berani untuk meneruskan langkah kita gitu. Oke, Tat. Ya, siap kalau gitu. Nanti jamaah yang pingin informasi selanjutnya silaturahim nanti kita list lah. Kalau memang mau bareng-bareng nanti saya minta ke Pak Ustadz secara keseluruhan setelah surat menyurat selesai, jadi nggak simpang siur nanti ceritanya, Tat. Jadi informasinya kalau sudah komplit segala macam mungkin kita rilis mungkin, Tat, seperti itu. Iya, insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah menyegerakan musibah dan ujian ini selesai dari kita semua ya. Dan harus lulus kita. Saya pikir ini cara Allah untuk membuat kita lebih rapat dengan keluarga dan lebih rapat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar ketertinggalan kita selama ini adalah kita sangat jarang berkumpul bersama keluarga. Sekarang saatnya kita untuk serius saling bermesraan dengan keluarga di atas sajadah di depan Al-Qur'anul Karim dan kita bersama-sama betul merintis kembali kehangatan cinta yang pernah dulu tumbuh sewaktu kita masih muda-muda. Tapi sekarang di atas bingkai agama, di atas bingkai ketakwaan dan kesolehan. Ini peluang dari Allah untuk kita. Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa seperti ini. Dalam artian masih bisa santai dan enjoy bersama keluarga. Jadi manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bunda saya baru minta izin pamitan. Kemudian juga terakhir, saudaraku yang seiman, yang saya cintai, berkaitan dengan masjid yang sedang kita perbesar dan kita perlebar ini, bila ada di antara kita yang ingin ikut menitipkan sumbangan akhiratnya, ya tabungan akhiratnya, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menargetkan mudah-mudahan ini setelah Idul Fitri sudah bisa kita pakai. Luasnya masjid ini adalah 30 kali 25. Sebelumnya luasnya hanya 15 kali 14. Nah, ini dia. Kalau ada yang ingin ikut bersama-sama dalam amal soleh ini, alhamdulillah, Allahu Akbar. Demikian Bapak. Oke, ya Ustaz, kalau gitu. Mudah-mudahan nanti yang lain. Pokoknya yang jelas kalau untuk USMA itu lewat Dokter Ira langsung juga bisa. Insya Allah, insya Allah. Donasinya biasanya lewat Dokter Ira. Nah, terus yang mengenai informasi soal lokasi ini mungkin nanti ya setelah semua komplit baru kita bisa rilis ikut. Iya. Nah, mungkin untuk terakhir Tat, doanya yang penting. Oh baik. Sekarang kalau begitu harap seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Ya. Kita berdoa ini mengamalkan adab-adabnya. Coba semuanya menghadap ke arah kiblat. Dan bagi yang masih buka aurat, menutup auratnya, Allah Subhanahu wa taala tentu saja lebih senang kepada hamba-hambanya yang menemuinya dalam keadaan kondisi yang sempurna. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Zat yang maha menguasai dan menggenggam langit dan bumi. Ya Allah, Zat yang maha berkuasa di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kun fayakun mulah, yang maha mutlak berlaku dan terjadi. Kami mengangkat tangan-tangan kami kepadamu, ya Allah. Kami berdoa dan memohon, meminta kepadamu. Selamatkanlah dunia akhirat kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami keseluruhan, ya Allah. Siapapun yang terlibat dalam grup ini, dan siapapun hamba-hambamu yang takut kepadamu, takut kepada murkamu, dan takut dengan ancaman nerakamu. Selamatkan kami semua dan kuatkanlah iman kami, ya Allah. Luruskanlah selalu akidah kami, benarkanlah selalu tauhid kami. Janganlah kami termasuk di antara orang-orang yang sesat atau murtad di akhir zaman ini, ya Allah. Wahai ya Rabb kami, turunkanlah sifat sabar kepada kami dalam menjalani ujian ini. Turunkanlah sifat sabar kepada kami dalam menjalani ujian ini, ya Allah. Turunkanlah sifat sabar dan kuatkanlah kesabaran kami. Ya Allah, wahai Rabb kami, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali hanyalah Engkau. Selamatkan kami, istri-istri kami, putra-putri kami, keluarga besar kami, ya Allah, dan komunitas kami. Wahai Rabb kami, gabungkanlah kami ke dalam komunitas orang-orang soleh yang bertakwa. Gabungkanlah kami bersama dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa. Gabungkanlah kami bersama dengan orang-orang soleh dan bertakwa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami memiliki pemimpin yang membawa kami lebih dekat kepadamu dan membawa kami menjauhi neraka-Mu. Ya Allah, wahai Rabb kami, di masa huru hara kelak, kami memohon kepadamu, kami memohon kepastian darimu, ya Allah. Izinkan kami termasuk yang Engkau selamatkan dari petaka dan huru hara, dari bencana-bencana dan musibah. Wahai Rabb kami, berilah kami rezeki yang luas, berilah kami keberkahan dalam rezeki kami, ya Allah, sehingga kami bisa menyatukan saf kami, sehingga kami bisa menyatukan fisik kami, ya Rabbal Alamin, dalam sebuah komunitas yang bertakwa. Komunitas yang Engkau jaga, ya Rabbal Alamin, dengan bala tentaramu dari langit, dan komunitas yang akan berdatangan ke dalamnya orang-orang terbaik dari hamba-hambamu yang paling bertakwa. Ya Rabbal Alamin, bukakanlah pintu-pintu kemudahan untuk kami, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Qadiyal Hajat, ya Rafi'ad Darajat. Selamatkan kami semua dari fitnah Masih Dajjal, ya Allah. Selamatkanlah kami semua dari fitnah Masih Dajjal, ya Allah. Selamatkanlah kami semua dari fitnah Masih Dajjal, ya Allah. Dan selamatkanlah kami dari fitnah Corona ini, ya Rabbal Alamin. Angkatlah kami dan muliakanlah kami dengan ujian yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tanpa terkecuali dari grup ini dan rombongan kami yang beriman ini, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, kehidupan yang bahagia di dunia dan tempat yang mulia dan tertinggi kelak di akhirat di dalam surga Firdaus-Mu. Allahumma amin. Amin, amin, ya Rabbana, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ya, demikian dari saya. Yang benar hanyalah dari Allah. Yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas dari seluruh kesalahan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita Allah pertemukan kembali dalam suasana dan waktu yang lain dengan keadaan masih maksimal beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, silakan ada Bu Hesti. Kalau memang ada yang mau disampaikan lagi Pak Alfian, mungkin kita sudah selesai. Dan mari kita baca doa kafaratul majlis. Ya, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz Usma, Pak Alfian, Pak Alfian. Alhamdulillah, barakallah untuk semuanya. Mudah-mudahan kajian yang disponsori oleh Bunda Ira, Bunda Lela, dan yang lain-lain, mudah-mudahan kita tetap selalu bisa istiqomah, biarpun dari Masjid At-Taqwa, jadi kita tampak
nggak pernah ketemu, insya Allah alhamdulillah dengan ada Zoom ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan untuk next time setelah corona selesai mungkin bisa kita berjumpa lagi dengan Amin. yang akan datang. Nah, sekali lagi saya sebagai host mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam menyampaikan sesuatu.